Mendingan kalian sekarang segera packing. Karena kalau menurut saya, bukti bisa jadi adalah salah satu, dua, tiga alasan yang lainnya. Agar Eva Karitz ini ditahan dulu dan tidak diizinkan pulang. Karena jika tidak, kita akan tahu bahwa di antara para afiliator ini, master atau suhunya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Eva Karitz yang sedianya akan dijemput paksa oleh Bareskrim ternyata akhirnya mendatangi Bareskrim siang hari ini, Senin 4 April 2022 jam 11:19 tadi siang. Dan dia tampak bungkam, tidak mau menjawab pertanyaan dari wartawan. Berjalan diiringi oleh, kalau tidak salah kuasa hukumnya, tapi bawa sajadah, mungkin baru selesai sholat kali ya. Tapi jam 11 harusnya belum ada sholat zuhur kan? Atau mungkin karena tahu nggak akan keluar lagi dari situ, jadi pemeriksaan dan akan terus di situ. Ya semoga Eva Karitz masih ingat dengan Tuhan dan akan selalu tahu bahwa apapun yang akan dilakukannya ini memiliki konsekuensi di dunia ini dan kehidupan yang berikutnya. Nah yang unik di sini adalah Eva Karitz ini nggak datang dan mangkir 2 kali, diumumkan mau dijemput paksa. Terus tadi malam, salah satu officer dari Binomo, yaitu Brian Edgar Nababan, ini dicokok polisi di Bali. Dan dia dianggap orang yang menjadi handler dari afiliator-afiliator yang ada di Indonesia. Nah, apakah ada hubungannya? Karena ini semua terlihat terlalu kebetulan kalau terjadi secara berurutan seperti ini. Apakah setelah melihat dan mendengar bahwa Brian di sini ditangkap lalu Eva Karitz ketar-ketir akhirnya dia menyerahkan diri? Kita akan lihat menggunakan kartu saya. Dan kita nanti akan lihat apakah malam ini dia akan pulang atau akan ngabuburit, puasa, buka, dan sahur di tahanan Bareskrim sehubungan dengan kasus yang saat ini terjadi. Seperti kita ketahui, saat ini Eva Karitz masih berstatus sebagai saksi. Maka kita akan lihat menggunakan kartu akan sulit untuk kita tidak menghubungkan secara langsung karena sudah 2 kali panggilan. Eva Karitz ini mangkir atau tidak mau datang. Sampai akhirnya dinyatakan akan dijemput paksa. Indra Kents dan Doni Salmanan ini nggak sampai kata-kata dijemput paksa. Jadi kalau saya lihat di sini, sepertinya dia ini ketakutan sekali. Karena apa yang terjadi pada Doni Salmanan dan Indra Kents, di mana setelah dia datang nggak pulang-pulang, langsung menjadi tersangka. Dan apakah akan dinaikkan juga? Nah ini adalah satu spekulasi yang saya pikir nanti kita lihat menggunakan kartu ya. Tapi ini jelas terlihat sekali bahwa keputusannya hari ini bisa saja ini terjadi melihat ekskalasi yang ada dan ditangkapnya Brian di Bali. Tentu saja yang paling utama di sini adalah saat dia mangkir atau tidak datang. Dan saya pikir seperti yang sudah saya duga, mungkin dia mencari orang-orang yang tadinya ini ngaku-ngaku bisa membackup atau apa. Mungkin seperti itu, tapi setelah kejadian seperti ini, sepertinya hal seperti itu sulit dilakukan. Sehingga mungkin kemarin dia 2 kali tidak datang dan menghilang, itu adalah demi untuk dia akan bisa menghadapi ini dengan cara apa. Dan saat dia sudah datang ditemani oleh advokatnya, ya ini adalah satu hal yang bagus. Semoga dengan pendampingan advokat ini bisa memberikan saran-saran agar Eva Karitz ini mengaku sajalah, memberitahukan semuanya, dan syukur-syukur bisa berganti pihak, memihak kepada Kepolisian Republik Indonesia dan mendukung penyelidikan ini agar semuanya akan terungkap setuntas-tuntasnya. Karena jika tidak, kita akan tahu bahwa di antara para afiliator ini, master atau suhunya ini diduga adalah Eva Karitz itu tadi. Dan saat saya membuat video ini, tentu saja saat ini Eva Karitz sedang dicecar oleh puluhan bahkan mungkin ratusan pertanyaan, dan yang mana hasil dari pertanyaan ini akan menjadi sebuah data yang mungkin beberapanya akan menjadi bukti yang tentu saja akan di cross check kebenarannya dengan apa yang dikatakan oleh Brian. Dan tidak hanya itu, di sini juga harapan polisi, dari apa yang didapatkan dari Eva Karitz, kepolisian akan bisa mengetahui dana yang dimiliki oleh Indra Kents ini akan mengalir kemana. Sehingga nanti kita akan lihat, pasti akan ada beberapa data yang mungkin sinkron dan yang tidak sinkron di sini. Dan harusnya Eva Karitz tahu kalau dia ingin semuanya menjadi lebih ringan, harusnya dia lebih bisa membantu kepolisian dan tidak bertindak seperti Indra Kents yang mengaku tidak mengetahui dan malah terlihat diduga ini seperti menghilangkan barang bukti. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan
tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau kita lihat dari semua ini, saya lihat sih bahwa nanti ini semua tetap akan ada satu hal yang memberatkan, ada juga yang tidak sinkron. Kepolisian di sini pasti tidak akan sebodoh itu mau dikelabui. Tapi di sini kita akan tahu bahwa kepolisian dengan profiling mereka, orang ini mau mengaku atau tidak itu permasalahan yang lain. Karena bukti yang kepolisian miliki ini bisa didapatkan dari hal-hal yang lainnya. Dan bahkan kita pun juga nggak kepikiran kan sampai Brian ini bisa ditangkap. Dan bravo sekali lagi untuk kepolisian. Di sini kita akan tahu bahwa apapun tindakan kejahatan, kalau kita berani melaporkan, maka Polri tentu saja akan bisa menindak tegas dan melindungi warga Indonesia agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya. Dan mengingat bahwa 2 kali mangkir, ini sangat besar kemungkinan dia akan ditahan malam ini atau dinaikkan statusnya. Karena ya kalau dia lebih kooperatif kemarin, mungkin tidak akan seperti ini. Bahkan kalau saya pikir, ada banyak hal yang mungkin tidak akan selesai dalam 1 hari saja. Mungkin akan dilanjutkan besok, dan ketakutan untuk menghilangkan barang bukti bisa jadi adalah salah 1, 2, 3 alasan yang lainnya agar Fakaric ini ditahan dulu dan tidak diizinkan pulang. Walaupun mungkin nanti saya lihat di sini pasti akan ada upaya untuk memberikan sebuah jaminan agar dia tidak perlu ditahan, tapi sepertinya itu akan sulit. Dan jika ternyata Fakaric nanti bisa pulang, itu artinya kalau menurut saya mungkin saja dia sudah tahu konsekuensinya, dia change side, dia berpihak kepada kepolisian, bahkan mungkin saja bisa menyelamatkan dirinya dengan cara memberikan ikan yang lebih besar lagi kepada polisi. Tapi mengingat statusnya dia sebagai guru besar dari para afiliator ini tadi, diduga seperti itu, apakah mungkin dia akan bisa pulang malam ini dan menemui keluarganya lagi? Yang kalau menurut saya sebenarnya nggak usah susah-susah. Kalau dia memang mengaku pakar trading, namanya aja belakangnya Fakaric seperti itu, membuka kelas trading dan juga menjamin keuntungan yang akan didapatkan senilai berapa puluh juta dalam 1 bulan. Kasih aja dia modal ya 1 juta, 10 juta, kasih dia handphone atau laptop, suruh dia menunjukkan kemampuannya. Sama seperti saya mengaku pesulap, kalau ternyata saya tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan, ya artinya itu kebohongan kan. Jadi kembali lagi di sini, sebenarnya ini harusnya sangat mudah sekali. Bahkan dari videonya yang akan kalian lihat sebentar lagi ini, memberikan jaminan kepada sebuah tindakan investasi seperti trading saja. Ini adalah satu hal yang salah dan bisa saja dituntut oleh orang yang menuruti sarannya ini tadi. Seperti kita ketahui, untuk instrumen semacam investasi, kita tidak boleh memberikan sebuah jaminan. Disclaimer harus tetap diberikan bahwa segala sesuatu bisa naik dan turun, dan resiko kehilangan dana adalah satu hal yang mungkin saja akan terjadi. Coba kalian nilai sendiri dari video ini. Mas, apakah binomo di tahun 2022 masih ada? Begitu pertanyaan netizen kepada Fakaric. Setelah 2 kali mangkir, Fakaric penuhi panggilan polisi. Fakaric terlihat sudah datang ke gedung Bareskrim Polri pada pukul 11.18 pada hari Senin 4 April 2022. Kesuksesan itu dilihat dari level jamnya, bro. 20 juta, 200 juta, mendekati 300 juta. Gila. Dan sepertinya setelah ini semuanya akan lebih terang benderang, akan terbongkar banyak hal yang lainnya. Bahkan saya pikir di sini aliran dana di sini akan ketahuan. Just follow the money. Di situ uangnya akan menuju kemana, kita akan ikuti. Fakaric nanti akan bernyanyi. Dan dari sini maka saya akan katakan bahwa para afiliator, bener banget, para afiliator yang menonton video ini dan kalian masih menikmati kebersamaan kalian bersama keluarga kalian di rumah, mendingan kalian sekarang segera packing. Karena kalau menurut saya, kalian akan segera dijemput dan sebaiknya mulai pamit dengan keluarga kalian karena kalian akan pergi dan tidak akan kembali dalam waktu yang cepat. Saya pikir mereka semua ini paling tidak 3 sampai 5 tahun akan mendekam di dalam penjara.
Karena jika ini semua terbukti, maka akan menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua agar tidak mengulangi dan waspada terhadap hal dan penipuan semacam ini. Terima kasih untuk kalian yang tetap menyaksikan konten saya. Silahkan hubungi nomor di bawah ini untuk kalian semua ingin berkonsultasi. Untuk berkonsultasi tentang alternatif pilihan yang terbaik. Yang semoga saja ini akan sesuai dengan masa depan yang kalian inginkan. Karena sejatinya tidak ada cara yang terbaik untuk meramalkan masa depan selain dengan menciptakan masa depan kalian sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.